terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, dan PKS. Puji Tuhan, saya mewakili DPR Provinsi Papua Tengah ingin mengomentari mengenai dua perusahaan yang masuk ke Kabupaten Mimika untuk mengelola tailing dengan bahan mentah tailing. Jadi dalam hal ini mungkin saya melihat dari bukan tentang fakta, tapi apa yang saya baca dari berita. Jadi dengan mengikuti beberapa media yang keluar tentang penolakan dan juga belum izin yang belum keluar sesuai dengan berita yang dikeluarkan oleh PJ Sekda kemarin yang di Provinsi Papua Tengah. Jadi saya sebagai anak negeri, anak Amume, saya juga sudah konfirmasi dengan beberapa tokoh-tokoh, termasuk lembaga adat. Ini sangat lucu sekali, karena dua perusahaan ini masuk tanpa sosialisasi yang jelas dengan orang yang punya tempat, begitu. Kita tidak jadi persoalan investasi, investor siapapun boleh saja masuk, tapi harus ada dampak positif yang diberikan kepada anak daerah. Tapi mulai dengan menunjukkan menghargai, ya, menghargai dengan datang ataupun sosialisasi dengan masyarakat lokal. Dalam hal ini yang representasi kita di sini dua lembaga besar, Lemasa maupun Lemasco. Ya, dalam hal ini ada juga anak-anak intelektual, ada juga HAPAK, ada juga KAP, ada juga di sini organisasi-organisasi pengusaha yang dikelola oleh anak-anak pribumi di sini. Dan peluang dari tailing ini kan sebenarnya besar sekali investasinya. Dan dua perusahaan ini bisa saja kelola, tapi cara mereka masuk ini saya pikir agak tidak sopan atau tidak menghargai tuan rumah. Harus orang datang ke orang punya tempat itu harus toki pintu, minta permisi, masuk ke dalam, yang pemiliknya persilakan masuk, duduk, baru mau apa, baru tanya. Terus itu harus ada ruang diskusi yang transparan. Jadi tidak bisa tertutup sekali, baru kita hanya tahu orang ini yang ambil, orang itu yang ambil, perusahaan ini begini begitu itu. Ini sangat tidak elok sekali, saya pikir. Ini bahan ini harus dari dua perusahaan yang masuk ini, yang mengelola semen maupun keramik ini, harus tahu diri bahwa saya ini masuk ini mau ambil SDA-nya orang lain. Ya. Dan satu hal lagi adalah PT Freeport Indonesia ini sudah ambil daging, sudah ambil emas besar ini, ya, emas besar ini sudah ambil, baru dia punya tailing sisa ini lagi mau tipu kita, yang punya hak ulayat lagi baru mau masuk, dia ambil oleh BUMN lagi. Ini kan agak aneh, ya. Tidak bisa begini, kasih yang ampas-ampas ini biar yang anak-anak negeri yang kelola, atau tidak ambil dari benar-benar datang ke yang punya hak ulayat, izin, setelah itu beli pasir sisa tambang ini dari mereka, ambil dari mereka dan kelola silakan. Dan ini harus disosialisasikan, karena dampak lingkungan ini kita belum tahu, dampak kesehatan ini kita belum tahu. Karena pabrik yang akan dibangun ini juga kan katanya, saya dengar ini di kompleks 32 di sini. Artinya ini kompleks pemukiman masyarakat. Kompleks pemukiman masyarakat berarti otomatis pembuangan limbah itu akan ada. Pembuangan limbah segala macam. Dampak ini kan harus ada, betul-betul kasih tunjuk kepada yang punya hak ulayat di sini, presentasikan bahwa betul kita sudah punya studi layak fungsi yang kita sudah lakukan. Kita sudah punya sertifikat sah bahwa industri ini bisa berdiri dengan begini. Pengelolaan B3-nya akan begini, ini begitu. Jadi cukup kita ini sudah tercemari dengan tailing besar ini dari pembuangan pengelolaan tambang ini. Jangan lagi dengan pabrik lain muncul, terus mau pengelolaan pembuangannya nanti seperti bagaimana tanpa lihat dampak buruknya seperti apa. Dan saya sedang pasti dampak bagusnya nanti tetap akan ada, entah itu dari pengembangan ekonomi. Nah ini kan
Dan kalau sudah masuk begini kan harus keterlibatan pengusaha-pengusaha anak-anak Mume Moro ini. Bukan sekarang zaman batu lagi, di zaman kita punya orang-orang tua yang Freeport orang datang baru kita orang tua pakai koteka, pakai ini baru orang tipu-tipu dengan barang-barang modern. Setelah itu dong izinkan bahwa tidak. Sekarang ini beda zamannya. Ini zaman anak-anak Mume Moro ini sudah maju semua, ada S1, S2, S3. Ya, bahkan ini pengusaha-pengusaha besar ini banyak. Keterlibatan kami ini penting sekali. Keterlibatan semua ini penting. Keterlibatan dari toko-toko, keterlibatan dari anak-anak muda. Semua ini penting. Dan untuk dari saya sendiri, saya akan buka ruangan diskusi. Ruang diskusi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam hal ini bagian perizinan, terus bagian eksekutif, dan juga bagian SDM. Dalam hal ini, sehingga kita buka ruangan untuk bisa berbicara tentang izin itu, ya. Dan dari saya menegaskan izin itu tidak boleh dikeluarkan oleh provinsi sebelum hal ini pengelolaan ini secara transparan terbuka kepada pemilik hak wilayah. Pengelolaan seperti apa, dampak negatif positifnya apa, sebelum hal ini dibicarakan, izin itu saya tegaskan tidak boleh dikeluarkan. Ya, jadi saya pun sebagai representasi dari masyarakat Mimika, ya dalam hal ini juga saya sebagai anak adat di sini, saya juga menolak tegas untuk mengeluarkan izin pengelolaan limbah tailing ini sebelum ada win-win solusi yang dimunculkan. Dalam hal ini setelah pemerintah harus menanggapi ini. Jadi izin apapun harus semua dipastikan, dan pajak pun harus dipastikan, karena supaya ini kedepannya harus dia jadi kalau mau dikelola jadi pun harus ada pemasukan untuk daerah, pemasukan ini tambahan untuk daerah juga harus lihat dari situ, dan sisi pajaknya pun harus masuk di Kabupaten Mimika. Dia tidak bisa keluar perizinannya dari tempat lain, NPWP-nya dari tempat lain, baru dia punya pajak. Pendapatannya tidak boleh keluar dari Kabupaten Mimika. Itu harus kembali ke daerah. Karena itu ujung-ujungnya ya itu dampaknya tetap akan ada. Tetapi saya hanya tegaskan izin itu tidak boleh dikeluarkan sebelum transparansi mengenai pengelolaan ini jelas. Kita tidak dilarang, kita tidak marah dengan dua perusahaan yang investor yang masuk ini, silakan masuk. Pasti akan dampaknya ada, tapi kita hanya ingin transparansi untuk kita berkomunikasi, pengelolaan bagaimana dipresentasikan kepada yang punya rumah di sini, izin. Setelah itu kita kerja sama-sama, seperti begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap masyarakat adat di sini, anak-anak asli di sini, orang pengusaha, orang asli Papua di sini juga tidak boleh terlalu terprovokasi dengan isu-isu, ya. Sehingga teman-teman atau siapapun yang masuk dalam dua perusahaan yang ada ini dimanfaatkan pun tidak boleh itu terprovokasi, sehingga kita dengan kita baku makan itu tidak boleh. Ya, kita dengan hati yang tenang, dengan secara prosedur kita lawan ini. Secara prosedur kita bicara. Kita tetap buka ruangan bicara supaya secara baik-baik ya kita tolak, secara baik-baik kita terima. Ya, karena ini bukan zaman lagi untuk kita harus bicara dengan suara tinggi, kita dengan segala anarkis dan lain-lain, tidak. Saya pikir zaman itu sudah lewat. Sekarang kita dengan hati yang dingin, kita buang ruang diskusi, buka ruang diskusi, kita bahas hal ini baik-baik. Setelah itu kalau bisa masuk investasi, silakan investasi, tapi kita bicara baik dan kita kelola sama-sama. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.